Apakah kamu percaya? Seorang gadis berusia 17 tahun disiksa oleh sekelompok remaja selama lebih dari 40 hari. Akhirnya dimasukkan ke dalam tong semen, hilang sepenuhnya dari dunia ini. Ini bukan film. Ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Kasus mayat tersembunyi dalam semen Lindsay dikenal sebagai salah satu kasus paling tidak manusiawi di Jepang. Hari ini saya akan membawa Anda ke dalam jurang gelap ini. Saya adalah teman lama Anda, seorang pencerita yang suka menggali kebenaran. Cerita ini membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Ini tidak hanya kejam, malah membuat hati sakit dan marah. Mengapa remaja-remaja itu begitu kejam? Mengapa tangisan minta tolong korban tidak ada yang menjawab? Bagaimana semua ini bisa terjadi? 15 menit ke depan, kita akan bersama-sama mengungkap kebenaran tragedi ini. Tokyo pada tahun 1988. Jalan-jalan di malam hari tidak tenang. Junko Furuta, seorang pelajar sekolah menengah berusia 17 tahun, baru saja selesai bekerja, mengendarai sepeda pulang ke rumah. Keluarganya biasa saja, belajar sambil bekerja. Adalah gadis yang bijaksana dan pekerja keras. Siapa yang bisa membayangkan, malam itu, hidupnya akan berubah sepenuhnya. Dua remaja, Hiroshi Miyano dan Ryoshi Watanabe, mengendarai sepeda motor berkeliaran di jalanan. Miyano berusia 18 tahun. Adalah preman yang tidak berpendidikan. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada yang mendisiplinkannya. Dia berkelahi dan bertengkar sejak kecil. Dikeluarkan dari sekolah di tahun pertama SMA. Mulutnya penuh dengan kata-kata kotor. Seluruh dirinya seperti kuda liar yang lepas kendali. Watanabe berusia 17 tahun. Orang tuanya bercerai. Ayahnya meninggal lebih awal. Dia juga putus sekolah lebih awal. Hidup dari pekerjaan serabutan. Kedua orang ini berkumpul bersama. Seperti mesiu bertemu percikan api, ditakdirkan untuk menimbulkan masalah. Hari itu adalah tanggal 25 November. Akhir bulan. Mereka tidak punya uang di saku. Muncul niat jahat. Ingin merampok uang untuk dibelanjakan. Malam sekitar jam 8 atau 9. Mereka mengincar Junko, seorang gadis yang bersepeda sendirian. Di mata mereka, dia adalah mangsa yang sempurna, berpenampilan menarik, dan sendirian. Bisa merampok uang, dan juga memuaskan keinginan mereka yang lebih gelap. Rencana mereka kejam dan licik. Watanabe bertindak lebih dulu. Mengejar Junko. Menendangnya hingga jatuh dari sepeda. Gadis itu jatuh hingga pening. Belum sempat bereaksi, Watanabe melempar sepedanya ke sungai, lalu cepat-cepat kabur, meninggalkan Junko sendirian. Terdiam di tempat, penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dia tidak tahu. Ini hanya awal dari mimpi buruk. Tepat ketika dia sedang khawatir, Miyano muncul dengan sepeda motornya. Dia berpura-pura menjadi orang baik. "Hei, gadis, kamu tidak apa-apa? Tadi saya melihat seseorang menendangmu jatuh." Orang itu gila. Sering melakukan hal seperti ini. Junko kesakitan karena jatuh, dan sepedanya hilang. Melihat kakak yang tampak baik hati ini, dia merasa sedikit bersyukur di hati. Bagaimana dia bisa tahu? Ini adalah jebakan yang dirancang dengan cermat. Miyano terus berakting. "Sepedamu jatuh ke sungai. Sekarang tidak bisa diambil.
Bagaimana kalau saya antar pulang dulu? Besok saya akan membantu mengambil sepedanya. Junko berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kakak. Anda benar-benar orang baik. Dia naik ke sepeda motor, berpikir dengan sepenuh hati. Telah bertemu penyelamat. Tapi dia tidak tahu. Saat naik ke motor, dia tidak akan pernah pulang ke rumah lagi. Miyano tidak mengantarnya pulang, melainkan membawanya ke tanah kosong. Junko merasa ada yang tidak beres. Kak, kamu bawa saya kemana? Miyano menghentikan motor, menunjukkan wajah aslinya. Dia mengeluarkan pisau, menempelkannya pada Junko. Saya beri dua pilihan. Atau tidur dengan saya, atau mati. Kamu pilih sendiri. Junko ketakutan hingga kaku. Dia baru berusia 17 tahun. Tidak pernah menghadapi ancaman seperti ini. Dia berkata dengan gemetar, "Kak, jangan sakiti saya. Apa yang kamu suruh akan saya lakukan." Miyano tertawa dingin, membawanya ke motel kecil di dekat situ. Di pintu masuk motel, dia menempelkan pisau di punggungnya, memperingatkannya, "Kalau kamu berani berteriak, aku akan membuatmu berdarah." Malam itu, Junko mengalami momen tergelap dalam hidupnya. Miyano memperkosanya, dan ini hanya awal dari penyiksaan. Setelah selesai, Miyano menelepon Watanabe. "Aku berhasil. Cepat kemari." Saat itu, di rumah Watanabe ada dua komplotan lain, Ogura dan Minato. Begitu mendengar ada kesempatan, segera bergegas ke motel. Keempat orang ini, semuanya adalah orang-orang pinggiran masyarakat. Ogura berusia 17 tahun. Orang tuanya bercerai. Kekurangan kasih sayang sejak kecil. Putus sekolah di tahun pertama SMA. Pernah bekerja sebagai pelayan dan pencuci mobil. Tapi merasa uangnya sedikit, mengambil jalan yang salah. Minato berusia 16 tahun. Keluarganya sangat ketat. Dia dipukuli dan dimarahi orang tuanya sejak kecil. Saat dewasa, dia mulai melawan, bahkan memukuli ibunya hingga berdarah. Sekelompok remaja ini, tanpa impian, tanpa batas, hanya kekerasan tak terbatas dan nafsu. Junko memandang kelompok ini, hati seperti mati. Dia bertanya kepada Miyano, "Kakak, kapan kalian akan melepaskan saya? Ibu saya masih menunggu saya pulang untuk makan." Mereka tertawa terbahak-bahak. "Sebentar lagi kami lepaskan kamu. Ikut kami dulu." Junko tidak berani melawan. Berpikir jika dia bertahan, dia bisa bertahan hidup. Tapi dia tidak tahu, kelompok iblis ini sama sekali tidak berniat melepaskannya. Mereka membawa Junko ke rumah Watanabe, sebuah bangunan 2 lantai kecil. Di lantai bawah tinggal ibu Watanabe. Lantai 2 menjadi surga mereka. Mereka mengurung Junko di lantai 2, seperti mengurung mangsa. Miyano memanggil 2 komplotan lagi, Nakamura dan Ishii. Kedua orang ini, hanya anak buah Miyano, mendengar ada kesenangan, bergegas datang dengan semangat. 6 orang mengelilingi seorang gadis. Junko akhirnya menyadari, dirinya terjebak dalam situasi tanpa harapan. Dia mulai melawan, berteriak minta tolong sekuat tenaga. Tapi kelompok ini sama sekali tidak menganggapnya manusia. Mereka menutup kepalanya dengan bantal, membuatnya tidak bisa bernapas. Menutup sebentar,
melepaskan sebentar, sampai dia tidak berani berteriak lagi. Malam itu, Junko disiksa secara bergiliran di lantai bawah. Ibu Watanabe mendengar suara. Dia membuka pintu untuk melihat 6 pemuda mengelilingi seorang gadis. Pemandangan itu tak tertahankan. Junko penuh dengan keputusasaan, berpikir bahwa wanita ini akan menyelamatkannya. Tapi Ibu Watanabe hanya berkata pelan, "Jangan terlalu berisik." Pelan sedikit, lalu berbalik dan pergi. Harapan terakhir di hati Junko hancur sepenuhnya. Dia terperangkap di ruangan ini, diperlakukan seperti ternak. Siang hari, seseorang mengawasinya. Malam hari, penyiksaan berlanjut. Mereka memaksanya menelepon keluarganya, mengatakan bahwa dia kabur dari rumah dan tidak akan kembali. Junko ditelepon dengan pisau menempel padanya. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Orang tuanya berteriak dengan cemas, tapi telepon dirampas oleh Miyano, langsung ditutup. Beberapa hari berikutnya, Junko dipaksa menelepon 2 kali lagi, memberitahu keluarganya dia tidak akan pulang dalam waktu dekat. Orang tuanya mengira dia benar-benar kabur dari rumah. Perlahan-lahan menyerah untuk melapor ke polisi, dan kelompok iblis ini tahu bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya, menyiksanya dengan lebih kejam. Awalnya, mereka hanya memperkosanya. Kemudian, itu sudah tidak memuaskan nafsu kebinatangan mereka. Mereka mulai memukulinya. Bukan hanya beberapa pukulan ringan, melainkan memukuli hingga seolah ingin membunuh. Kadang-kadang bahkan memukulinya hingga pingsan. Pertama kali memukulinya hingga pingsan, mereka masih agak panik, takut dia mati. Cepat-cepat menyiramnya dengan air dingin untuk membangunkannya. Tapi saat melihat dia sadar, mereka menjadi semakin brutal. Setiap kali memukulinya hingga pingsan, menyiramnya dengan air dingin, seperti bermain game. Junko dikurung selama lebih dari 2 minggu. Awal Desember, dia merayakan ulang tahun ke-18, yang seharusnya menjadi momen terindah masa mudanya, namun menjadi hari paling menyakitkan baginya. Hari itu, mereka menyiksanya sepanjang malam, hingga sore. Kelompok itu kelelahan hingga tertidur. Junko memanfaatkan kesempatan, menyeret tubuhnya yang penuh luka, berlari ke lantai bawah, mengambil telepon untuk melapor ke polisi. Baru saja dia menekan nomor, belum sempat berbicara, Miyano tiba-tiba muncul entah dari mana, merampas telepon itu, menutup telepon. Beberapa detik kemudian, pusat panggilan darurat menelepon kembali. Miyano berpura-pura, "Maaf, saya bermaksud menelepon ambulans. Salah nomor." Junko berdiri di samping, ketakutan hingga tak berani bersuara. Dia tahu, jika berteriak, dia mungkin akan dipukuli hingga mati di tempat. Upaya melarikan diri kali ini gagal, membawa balas dendam yang lebih kejam. Miyano memarahi komplotannya dengan keras. "Mengapa kalian tidak mengawasinya?" Lalu keempat orang itu menerkam Junko seperti binatang buas, memukuli dan menendangnya tanpa henti. Mereka juga membawa lem, memegang mulutnya dan menuangkan lem ke dalamnya, berkata, "Bukankah kamu ingin melapor ke polisi? Aku akan membuat mulutmu terpaku." Watanabe mengeluarkan korek api, membakar kakinya.
Minato membawa minuman keras, memaksanya meminumnya. Mereka memukulinya hingga kehilangan kesadaran, baru berhenti. Waktu sampai pertengahan Desember. Junko telah disiksa selama lebih dari 20 hari. Tubuhnya sudah sepenuhnya hancur. Kehilangan kendali buang air. Kakinya dibakar hingga membusuk. Bahkan berjalan pun sulit. Watanabe jijik karena dia mengotori lantai, menyuruhnya menjilat hingga bersih. Junko menggeleng lemah. Yang didapat adalah pemukulan lagi. Wajahnya dipukuli hingga bengkak dan cacat. Kiri dan kanan tidak simetris. Tapi mereka masih terus memukulinya. Kelompok ini masih berdiskusi. Dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa ke kamar mandi. Kencing di lantai masih bisa diterima. Kalau buang air besar di lantai, bagaimana? Watanabe berkata. Sederhana. Tidak memberinya makan. Hanya memberi susu. Mereka bertanya kepada Junko. Apakah kamu diare kalau minum susu? Junko menggeleng. Mereka tertawa dingin. Kalau begitu bagus. Kalau kamu berani buang air besar di lantai, kami akan membuatmu memakan semuanya. Hari-hari berikutnya, mereka memberi Junko tumpukan cangkir kertas. Menyuruhnya kencing di cangkir. Bahkan memaksanya meminumnya. Di dalam ruangan, penuh dengan bau urin dan nanah busuk. Miyano jijik dengan bau itu. Jarang datang lagi. Pekerjaan mengawasi diserahkan kepada Watanabe, Ogura, dan Minato. Tubuh Junko semakin lemah dari hari ke hari. Dia bertahan hidup dengan susu, bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak minta tolong. Januari tahun 1989. Hari ke-41 Junko dikurung. Miyano pergi berjudi kartu. Kalah hingga tak bersisa. Penuh dengan amarah. Dia teringat rumah Watanabe. Masih ada karung tinju. Lalu bergegas ke sana. Begitu masuk ke rumah, bau busuk hampir membuatnya muntah. Dia membuka jendela, mengeluarkan sebatang besi. Berdiri di samping Junko. Junko terbaring di lantai, sekarat. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepala, hanya memandangnya dengan mata. Tatapannya penuh dengan keputusasaan. Dia tahu dirinya tidak akan bertahan hidup. Miyano memanggil komplotannya, mengatakan sedang dalam suasana hati buruk, ingin memainkan musik. Mereka memutar musik yang memekakkan telinga, sambil mendengarkan. Memukuli Junko. Mereka menyuruhnya berdiri dan bergoyang. Dia tidak bergerak. Lalu mereka memukulinya dengan batang besi, dengan tinju dan tendangan, mengikuti irama musik, seperti sedang mengadakan pesta liar. Dari pukul 9.30 pagi hingga pukul 10, Junko benar-benar kehilangan nafas. Mereka belum yakin. Menyiramnya dengan air dingin 5 atau 6 kali. Memastikan dia sudah mati. Baru berhenti. Di dalam ruangan, seketika menjadi sunyi. Kelompok itu panik. Mulai saling menyalahkan. Bukan saya yang membunuh. Kamu yang memukul terlalu keras. Miyano berkata. Bertengkar sekarang tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa lari. Harus cepat menyingkirkan mayat. Mereka mencari sebuah tong besi untuk bahan kimia. Mencuri beberapa karung semen dari situs konstruksi. Malam hari mencampur semen. Memasukkan mayat Junko dan tas sekolahnya ke dalam tong. Ditutup dengan semen. Lalu membuangnya ke tanah kosong.
Junko Ferute hilang dari dunia begitu saja. Orang tuanya mengira dia kabur dari rumah, masih menunggu dengan penuh penderitaan. Dan kelompok iblis ini melanjutkan hidup mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setahun kemudian, akhir tahun 1989, kasus ini mulai berubah. Miyano dan Ogura, karena memperkosa wanita lain di karaoke, ditangkap di tempat kejadian. Saat polisi menggeledah rumah mereka, menemukan pakaian dalam wanita, mencurigai mereka sebagai penjahat berulang, lalu menipu mereka. "Mengapa kamu membunuh?" Miyano merasa bersalah, mengira komplotannya telah mengaku. Buru-buru berkata, "Saya tidak sengaja." Siapa tahu dia akan mati. Ketika polisi mendengar, tahu ada kasus besar, mengikuti petunjuk, Miyano mengaku segalanya. Dari penculikan hingga pemerkosaan, hingga penyiksaan dan menyembunyikan mayat. Dia menyebutkan 6 komplotannya. Dan Ibu Watanabe mengakui semuanya. Polisi berdasarkan pengakuan menemukan tong semen itu. Mayat Junko akhirnya melihat cahaya lagi di pengadilan. Kejahatan ke-6 orang ini diungkap satu persatu. Tapi hukum Jepang sangat lunak terhadap anak di bawah umur. Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun. Ogura 8 tahun. Minato 5 tahun. Watanabe 2 tahun. 2 anak buah lainnya, karena tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, dikirim ke rumah tahanan remaja. Ibu Watanabe, karena tahu tapi tidak melapor, dijatuhi hukuman 1 tahun. Putusan seperti ini membuat banyak orang marah. Seorang gadis disiksa selama lebih dari 40 hari, mati dengan sangat tragis. Tapi pembunuh hanya dihukum beberapa tahun. Bahkan beberapa orang bebas kembali setelah beberapa tahun. Apakah ini adil? Orang tua Junko, bagaimana mereka bisa menghadapi hasil seperti ini? Kasus ini membuat saya tidak bisa tenang untuk waktu lama. Tidak hanya menyingkap kegelapan kemanusiaan, tapi juga membuat orang mempertanyakan batas hukum. Remaja-remaja ini, mengapa begitu kejam? Apakah karena kekurangan keluarga, atau karena kelonggaran masyarakat? Junko seharusnya memiliki kehidupan yang indah, tapi karena satu kesalahan kecil, melangkah ke jalan buntu. Kisahnya mengingatkan kita, bahaya mungkin ada di sekitar kita, dan iblis-iblis itu seringkali menyamar sebagai orang biasa. Yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar kita, agar tragedi tidak terulang. Cerita hari ini berakhir di sini. Saya adalah teman lama Anda. Jika kamu juga tersentuh oleh cerita ini, silakan tinggalkan pesan untuk saya. Perasaanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga dunia lebih sedikit kegelapan dan lebih banyak cahaya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.